Salawat teriring salam, mari kita sanjungkan kariban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulangi pelajaran tentang takwa ya, halaman 55. Memasuki bulan suci Ramadan, di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa supaya kita semuanya bertakwa. Nah, di sini dijelaskan jamaah rahimakumullah bahwa takwa itu merupakan gudang daripada kebaikan. Dari segala sesuatu akan bermuara kepada takwa. Makanya perhatikan halaman 55 ya. Fa'lam, ketahuilah awalan. Yang pertama, annat taqwa, sesungguhnya takwa kanzun azizun. Itu merupakan gudang kemuliaan. Fala in dhafarat bihi, manakala kamu itu sudah memperoleh ya, atau sudah tahu bahwa takwa itu kanzun azizun, kita lihat fakam berapa banyak tajidu fihi, didapati di dalamnya takwa, min jauhari syarifun, ada mutiara kemuliaan, wa ilakun nafisun, ada kalung. Jadi al-alaku itu bikasra'ain, al-muhammalatu wasukunul lam, artinya an-nafisu min kulli syai'in yataraku bihil qalbah. Jadi rantai ataupun lingkaran apapun itu kembalinya kepada hatinya. Sementara mahalihat taqwa fi qalbi, tempatnya takwa hakikatnya ada di dalam hati. Maka wa'ulikon nafisin itu artinya kalung ya. Wa khairin kasirun, dan dengan takwa memperoleh kebaikan yang banyak. Wariskun karim, bahkan mendapatkan rizki yang penuh kemuliaan itu dengan takwa. Wa fawzu kabirun, dan kemuliaan yang besar, keberuntungan yang besar. Kemudian wa anhilmu jasimin wa malikun azimi, kekuasaan yang agung. Faka'anna, kesimpulannya demikian khairatud dunya wal akhirah, kebaikan hidup dunia maupun akhirat, jamaktu, itu terkumpul, waja'altu, dan diletakkan, tahta hadhil khaslatil wahidah, berada di dalam satu perilaku atau satu keberadaan alatihya takwa, yaitu takwa. Jadi semua unsur kebaikan dunia akhirat itu terletak kepada takwa. Sebagaimana hujah Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Coba direnungi ya. Makanya kita diperintahkan ya, wa ta'ammala wa nadhara nasibum minat taqwa fi anfusikum wa auladikum wa dzurriyyatikum wa ahlikum. Ya. Cobalah kamu itu melihat, adakah bagian takwa yang ada di dalam diri kamu? Adakah bagian takwa yang ada di dalam putra-putri kamu, istri kamu, suami kamu? Ada enggak ketakwaan di dalamnya? Nih, wa nadhara nasibun minat taqwa. Nih, kita supaya ngelihat, anak-anak kita ada takwanya enggak? Istri kita ada takwanya enggak? Cucu kita ada takwanya enggak? Itu loh. Diri kita ada takwanya enggak? Kenapa demikian? Wala nasibun takwa, kalau kita tidak memperoleh bagian takwa, halakun, pasti hidup kita rusak. Nauzubillahi min dzalik. Ini. Makanya sekalipun berhasil, sekalipun proyeknya bagus ya, prestasi belajarnya itu tinggi, kalau tidak ada takwa, maka rusak. Itu dinyatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi menyatakan, la ajabun syai'un minad dunya wala wahidun min ahadikum illa tuqa. Sesungguhnya Nabi itu tidak ada kagumnya terhadap
dunia, apapun itu bentuknya dan rupanya. Dan juga tidak akan kagum kepada seseorang pun di antara kamu kecuali ada di dalamnya takwa. Makanya mari kita semuanya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ya, kita hendaknya memperhatikan ya keberadaan dari ketakwaan kita masing-masing dan keluarganya. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Lebih lanjut, wa ta'ammala ma fi Qur'an, wa ta'ammalah, dan renungkanlah ma apa-apa fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, min dzikriha, yang menuturkan tentang takwa. Maka berapa banyak unikau biha min khairin, yang ditalikkan, yang ditautkan demikian kebaikan itu dengan takwa. Wakam, dan berapa banyak wa'ati alaiha, yang dijanjikan atas takwa, min ajron wasawabun, dari pahala ya, dari ganjaran dan pahala nih, dan balasan. Bahkan adzafu ilaiha min sa'adatun, dan berapa banyak ya, yang disandarkan demikian ya, kepada takwa, dari sa'adatun, dari kebahagiaan. Wa ana, kata Imam Ghazali, aku a'addalaka, akan menghitungkan untuk kamu, min jumlatiha, dari jumlahnya yang ada di dalam Al-Quran tentang ya, keistimewaan takwa, yaitu isnata asyrata khoslatan, ada 12 perkara ini. Awaluha, yang pertama, al-madahata wassana'ah, orang yang takwa itu akan terhormat dan dipuji-puji. Ingat-ingat ini, orang yang takwa akan menjadi terpuji dan terhormat, atau sebaliknya. Bukan masalah cantiknya atau gantengnya. Misalnya di situ cantik, tapi kayak kopabun, siapa saja boleh naik. Ya, naudzubillah, dari gitu ya. Ganteng, tapi kayak penumpang mobil, naik apa saja, naudzubillah dari. Ya. Jadi letaknya di takwa. Ya. Kalau takwa, ya, pasti akan dimuliakan dan terhormat. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 186. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan bersabarlah dan bertakwalah, fa inna dzalika min asmil umur, karena yang demikian, kalau sabar, takwa. Perhatikan di sini. Jadi yang namanya sabar saja nggak cukup. Ini banyak sekali sekarang orang itu sabar tapi nggak takwa. Ya, sabar gitu ya. Anaknya nakal sabar, tapi tidak memperhatikan takwanya. Paham di situ? Banyak apa banyak? Ini namanya nahan doang. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, sabar itu harus disertai takwa. Nah, isinya takwa diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Isinya takwa itu akhlaknya terpuji. Makanya orang yang bertakwa itu ada 4 konsep dalam budi pekertinya yang bagus. Kemarin sudah ya. Nih, 1, hikmah. Jadi orang yang akhlaknya baik pasti berilmu. Makanya ketika orang baik akhlaknya tanpa ilmu, biasanya ini gak akan bisa istiqomah. Jadi sendinya akhlak baik ada 4. 1, al-hikmah, yaitu ilmu. Nih, orang yang memiliki ilmu biasanya disebut ahli ilmu, atau cerdas, atau intelektual. Lawannya itu bodoh, lawannya itu dungu, atau bahasa hadisnya ahmak. Nah, kalau cerdas, al-kayis. Nabi menyatakan al-kayisu, orang yang cerdas, mandana nafsuhu, orang yang mampu melawan hawa nafsunya, wa istidatul mauti qabla nusulahu, dan mempersiapkan bekal kematiannya sebelum tiba. Itu namanya orang cerdas. Makanya cerdas itu sangat sederhana menurut
kacamata Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Tapi kalau menurut pandangan manusia mesti kuliah dulu, iya kan? Nah, setelah kuliah tinggi jabat jadi maling. Ini kan naudzubillah min, kan gitu ya. Iya Pak ya. Ini naudzubillah min. Nah, kira-kira yang pada maling duit negara ini orang bodoh apa orang pintar? Pintar. Orang kuliahan apa? Orang nggak sekolah? Kuliahan. Naudzubillah min. Dalik lo sahabat yang ngomong nggak, aku cuma nanya. Jadi nomor 1, kalau kepengen akhlaknya baik, al-hikmah. Tapi hikmah menurut aturan Islam, yaitu mandana nafsuhu wa istidadul mauti qabla nusukahu. Jadi orang yang hikmah, orang yang pintar itu adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya dan mempersiapkan bekal kematiannya sebelum tiba. Kemudian yang kedua, sendinya akhlak yang baik itu di situ nggak ada. Ya. Yang kedua, sendi akhlak baik itu adalah saja'ah, berani. Makanya banyak orang itu gagal menjadi baik karena pengecut, karena tidak berani. Perhatikan di dalam Nasaihud Diniyah kemarin dijelaskan ada 3 orang ya, Bani Israel menjelaskan tentang Yaumus Sabat, hari Sabtu, di mana Bani Israel diadab oleh Allah karena pada saat itu dilarang untuk pergi ke laut nangkap ikan. Ya. Tapi yang satu itu sengaja melakukan haram. Ini kelompok 1. Kelompok 2, dia tidak mau melakukan haram dan dia itu melarang melakukan haram, tapi tetap bersama dengan orang yang melakukan haram. Paham di sini? Kan kita banget kayak gitu ya. Iya ya. Nggak seneng haram, tidak melakukan, tapi tetap saja gaul dengan ahli haram. Bahkan nggak mau pisah. Itu. Kemudian yang ketiga, itu dijelaskan, saya cuma menjelaskan di dalam kitab Nasaihud Din ya. Kalau enggak ini silahkan box saya dikait-kaitan nanti, oh ini ngenain saya gitu ngaji. Ini aduh semprul gitu ya. Silahkan, itu kitabnya ada ya. Mau disobek monggo. Mau disobek semuanya boleh, tapi ganti semua. Biar sampean puas. Nah yang ketiga, ya, dia itu tidak cocok, ya, ngelarang, kemudian dia itu memisahkan diri, wan naja, nah di sini menyelamatkan ya, kemudian tufariku, memisahkan, keluar dari kelompok itu, kemudian turun azab. Ternyata yang 2 yang melakukan keharaman dengan sengaja-sengaja diazab oleh Allah. Yang tidak melakukan, tidak cocok, tapi masih bareng, ikut diazab. Paham? Giliran yang keluar, yang tidak setuju, yang tidak cocok dengan keharaman, kemudian pergi dari situ, itu selamat. Kira-kira sampan termasuk yang mana? Nomor 1 orang karena ngaji. Nomor 2 iya. Naudzubillah min, dari alasannya apa? Ya, beratlah, inilah gitu ya. Naudzubillah min dalik ya. Monggo direnung. Ya. Makanya yang kedua, kalau kepengen jadi akhlak baik itu saja'ah, dibutuhkan keberanian. Kemudian yang ketiga ifah. Jadi kalau mau akhlaknya baik mesti ifah. Ifah itu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, adil. Jadi banyak orang itu akhlaknya jelek karena nggak adil. Adil itu apa? Man maudhi'i syai'un fi maudhi'ihi. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, sekarang banyak orang jadi akhlaknya rusak, serumah jadi berantem. Kenapa? Karena tidak adil. Kaos kaki ditaruh di tempat tidur, misalnya gitu loh. Paham di situ? Paham? Ini contoh. Ada orang mendoa berisik. Itu contoh. Kalau kiai saya langsung dipentung itu. Jadi kalau sampai itu lagi ada orang doa, ya lagi tawasul, ini lagi nyambung ke para aulia, ini mesti diem.
Ini tapi blotak gitu ya. Ya tuyul. Naudzubillahin balik di sini ya. Keluarga kiai orang ngerti ilmu, misalnya gitu ya. Bukan di sini, di belakang. Hanya di sini. Mestinya ngerti itu. Karena nggak ngaji dari kecil ya. Sulit tuh. Naudzubillahin balik. Makanya yang paling kasihan itu orang pinter agama hidup bareng dengan orang bodoh. Itu ada keterangan di dalam kitab Al-Hiwar. Naudzubillah min dzalik ya. Ketika nasihati dianggap marah-marah. Ya Pak ya? Benar-benar. Oh, sampean. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Naudzubillah. Makanya banyak santri Sifal Qulub gitu. Ketika Pak Nur ngaji kayak gini, pulang-pulang Mas Nur marah. Lu apaan ngaji kok kayak gitu? Pada baik keponakan yang. Lebih lanjut ya. Jadi ada 4 ya, ingat-ingat akhlak yang baik itu ada 4. Keprocotan. 1, ilmu. 2, saja'ah, berani. 3, ifah. 4, adil. Lebih lanjut, kembali ke kitab. Jadi yang pertama, apabila kita bertakwa betul-betul, al-madahatu wassana'un, akan terhormat dan akan terpuji. Wasani yang kedua, al-hifdu wal khirasatu minal a'da'i, akan dijaga, akan dilindungi dari musuh. Itu nggak akan kalah orang yang bertakwa itu ketika dimusuhi. Kenapa? Karena dilindungi oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidahum syai'a. Wa in tasbiru, dan apabila kamu bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum, tidak ada yang bisa mendatangkan madarat atas kamu, kaidahum syai'a, dari orang yang memusuhi mereka semuanya satu pun. Oh, jadi kalau kita ini bertakwa nggak usah khawatir. Artinya dalam posisi yang benar mengikuti aturan Allah, pasti diberi kemenangan. Paham di sini ya? Nggak perlu kita itu pakai japu macam-macam. Pokoknya kita ini menjalankan perintah, ninggalin larangan dengan 3 konsep nanti di dalam keterangan kitab ini, yaitu tansih, kemudian kuatil asmi, kemudian ta'dilul qalbah. Itu bersih hatinya, kuat keinginannya untuk meninggalkan maksiat, dan kukuh hatinya untuk tidak bermaksiat. Lebih lanjut. Mana tadi? Wasalisu yang ketiga, at-ta'yidu wa nasratu, diberikan kekuatan dan pertolongan. Kalau Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu surat An-Nahl ayat 128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina, sertanya orang-orang ittaqaw, yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan mereka sertanya mereka orang-orang yang pada berbuat baik. Nih. Jadi ta'yidun wa nasrun. Ta'yidun wa nasrun, diberikan kekuatan dan kemenangan, kekuatan dan pertolongan. Kemudian waqala ta'ala wallahu waliyul muttaqin. Al-Jasiyah ayat 19. Wallahu, sesungguhnya Allah, waliyul muttaqin, penolong dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ditolong itu bisa jadi ya, bisa jadi di situ diberi kekuatan, bisa menanggung berbagai macam permasalahan, bisa jadi diberi kemenangan ketika menghadapi fitnah, bisa sabar, bisa syukur. Warabi'u yang keempat, orang yang bertakwa itu an-najatun minasyada'idi. An-najatun, akan diselamatkan, minasyada'idi, ya, dari keadaan yang tidak ngenakin. Ya, entah itu sakit, entah itu musibah. Warizqun minal halal, dan akan diberi rizki yang halal. Itu kalau orang itu bertakwa. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 1, ayat 2 dan 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman barang siapa yattaqillaha yang bertakwa kepada Allah, perintah Allah dijalankan, yang haram ditinggalkan, yaj'al lahu maka dijadikan orang yang bertakwa itu makhraja. Ya, mendapat solusi dari berbagai kesusahannya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Paham ya? Makanya pada diamalin ini ayat ini, yaitu ayat 1000 dinar. Yaitu isinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ibarang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu namanya ayat 1000 dinar. Kalau diucapkan berulang kali, insya Allah manfaat, menjadi wasilah kita kecukupan dan diberi ketenangan lahir batin. Surat At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. Kemudian berikutnya qala Allah Ta'ala al-khamisu, yang kelima, orang yang bertakwa islahul amal, akan dijadikan bagus amalnya, bagus perangainya, bagus tingkah lakunya kalau bertakwa. Kalau bahasa saya orang Jawa, akan menjadi luwes kewes pantes. Tuh, luwes kewes pantes. Tuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah kaulan dengan ucapan sadidah yang bagus, yuslih lakum a'malakum, niscaya akan dibaguskan atas kamu amal kamu, yaitu tingkah lakunya. Al-Ahzab ayat 70. Jadi konsep untuk membaguskan perilaku yaitu dengan takwa, bukan dengan macam-macam. Ini surat Ali Imran, surat Al-Ahzab ayat 70. Wasadisu yang keenam, Bapak Ibu, orang kalau bertakwa ghufranal dzunub, akan diampuni dosa-dosanya. Nih, akan diampuni dosa-dosanya. Nih, sebanyak apapun dosanya akan diampuni. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni atas kamu dosa-dosa kamu. Surat Ali Imran ayat 31. Dan juga surah Al-Ahzab ayat 71. Nih. Makanya silahkan bertakwa kalau kepengen diampuni dosanya. Karena banyak orang istighfar tapi tidak diampuni. Kenapa? Karena yarji'u ila zalah, kembali lagi kepada dosa. Tobatnya sambal. Naudzubillah min dzalik di sini. Tapi kalau orang bertakwa sudah jelas ya. Nih, orang bertakwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak bertakwa. Wasabi'u yang ketujuh. Mahabbatullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 4 dan 7. Nih. Jadi kalau kepengen jadi walinya Allah, dicintai oleh Allah, bertakwa. Ini kadang-kadang neko-neko ya, macam-macam lakunya ini dan itu, tapi kehidupannya sehari-hari tidak mencerminkan orang takwa. Naudzubillah min. Contoh ibu-ibu ini, ibu-ibu nutut orang kalau ngaji doang. Iya. Ya, ya Be ya. Iya. Nih. Kemudian sopan santun kalau ngaji doang. Dirian nggak ngaji, nggak sopan, nggak santun. Naudzubillah min. Jadi perhatikan baik-baik ini. Makanya nanti latihan takwa itu nggak gampang, mesti riyadhah. Mesti riyadhah. Karena orang takwa itu dikatakan tasulul abdi bainal abdi wal ma'asiyati wiyaqayatan. Berhasilnya seorang hamba di antara diri hamba itu dengan maksiat membuat benteng, membuat jarak, membuat batas. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu itu terhadap maksiat membuat jarak, membatasi jarak, atau justru senang? Halo? Lihat, coba dinaudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau orang yang bertakwa itu ya jetanibul nawahi, menjauhi larangan. Nah kita masih sering mendekati larangan. Ya Pak ya. Jadi seperti misalnya ya, banyak di situ ngakunya ini orang alim dan sebagainya, tapi seneng mandi di pemandian umum. Ya. Senengnya ke tempat wisata, ngeliatin orang. Ya Pak ya. Naudzubillah min dzalik. Ntar itu bagiannya ntar ya. Karena kalau yang ngaji benar-benar pasti berubah, tapi kalau yang enggak kelenger. Berikutnya wasabi'u yang ketujuh. Ya. Sekarang wasaminu yang kedelapan. Al-qabul, orang yang bertakwa itu akan diterima amalnya. Nah di sini letaknya. Kita mau puasa, puasa itu penuh dengan berkah. Puasa itu bulan ampunan, puasa itu bulan kemerdekaan, puasa itu bulan ijabah. Bisanya diterima itu meski takwa. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah SWT, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah amalnya adalah orang-orang yang bertakwa. Kelebihan cahaya. Orang yang ikhlas, Kelebihan cahaya. mungkin Kagak kelihatan. maaf ya, anak kepada orang tua aja mungkin bagaimana kepada orang lain ya. Ya Pak ya. Naudzubillah. Jalik. Sering saya sampaikan ya, bocah Silau. dilahirkan orang Hilang nggak ada. dibesarin orang tua, dibiayain orang tua, ngasih ke orang tua sedikit aja diceritakan ke orang-orang. Putih dah. Ini waras enggak? Enggak. Gitu ya. Aduh, nanti yang menjawab itu orang Kebumen. Tahu. Alhamdulillah min. Ya. Dalik ya. Di sini banyak sekali ya. Padahal kuliahan ya. Ini kan berarti enggak ngakal. Alhamdulillah min. Dalik ya. Tapi lanjut. Watasi'u yang ke-9. Al-i'zazu wal ikramu. Akan ditinggalkan derajatnya dan dimuliakan. Nih. Jadi akan mulia, akan tinggi derajatnya. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Apa ini enggak cukup ini? Ini kan cukup untuk hujah bahwasanya derajat yang paling tinggi, ya, kedudukan yang mulia tidak ada lain hanya takwa. Nyata apa nyata? Ya maaf ini jangan hibah ya. Di negeri kita sudah dicontohkan ya. Orang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ya, keluarganya cakep-cakep, tapi nggak takwa, melanggar aturan Allah menjadi nista. Benar-benar. Ini kan banyak itu ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wal ashiru yang ke-10.
Al-bisyaratu indal maut. Orang yang bertakwa itu akan diberikan kegembiraan saat kematiannya. Matinya husnul khotimah, matinya tersenyum, matinya disambut oleh bidadari. Subhanallah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa kanu, yang mereka itu yattaqun, pada bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra, atas mereka kabar gembira fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya orang takwa itu la khaufun alaihim wa lahum la yahzanun. Tidak takut, tidak sedih. An-najatu minan nar. Orang yang takwa itu akan selamat dari api neraka. Kalau Allah Ta'ala, summa nunajjiyal ladzina taqaw. Kemudian diselamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka. Surat Maryam ayat 72. Wa qala ta'ala sayajnabu hal atqa. Dijauhkan dari api neraka orang-orang yang bertakwa. Al-Lail ayat 17. Kemudian wasani asyara yang ke-12, al-khuludu fil jannah. Orang yang bertakwa abadi di dalam surga. Kalau Allah Ta'ala u'iddat lil muttaqin, dijanjikan surga atas orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal. Ali Imran ayat 133. Fahada bayanun, demikian itu penjelasan kula khairin, setiap kebaikan, wasa'adatun, dan kebahagiaan fidaraini, di dalam dua negeri yaitu dunia akhirat, tahta hadi takwa, berada di dalam naungan takwa. Fala tunsa nasibaka, maka fala, jangan sampai tunsa, kamu lupa nasibaka, ya, bagian kamu, ayyuhar rajulun minha, ya, atas takwa, wahai para laki-laki, wahai hamba Allah. Summal ladina yahtasu bihi hadza sa'ni min amril ibadati salah satun ma'al mausulin. Kemudian lebih lanjut, sami'na wa ta'na. Ibadah itu bermuara kepada tiga hal, ya. Ahaduha taufikun, yang pertama pertolongan Allah, wa ta'yidun, awalan, dan kekuatan dari Allah. Wa huwa lil muttaqin, kama qala Allah Ta'ala, demikian atas orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa akan diberikan pertolongan dan kekuatan melakukan ibadah. Innallaha ma'al muttaqin, karena Allah sertanya orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 193. Kemudian At-Taubah 36, ya. Kemudian 123. Wasani yang kedua, orang bertakwa itu islahul amal, akan bagus amalnya. Itmamut taksiru, disempurnakan dari kekurangan. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, yuslih lakum a'malakum, akan dibaguskan atas kamu amal kamu. Al-Ahzab ayat 71. Kemudian yang ketiga, orang takwa itu qabulul amal wa huwa lil muttaqin, akan diterima amalnya, demikian karena takwa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amalnya orang yang bertakwa. Al-Maidah 27. Jadi madarul ibadatu, perputaran ataupun sumbunya ibadah, ala hadhil umuri salah satu. Itu kembali kepada tiga perkara. Taufikun awalan, pertolongan yang pertama, hatta ta'mala, hingga dia bisa melakukan amal. Summal islahul, ya, kemudian dia itu bagus amalnya, lil taksiru hatta yutimah, tidak ada kekurangannya hingga sempurna. Itu dengan takwa. Maka lihatlah amal kita semuanya, ya, dari pertolongan bagus, sempurna dari kekurangan. Summal qabul, kemudian baru diterima. Idza tama, manakala sempurna, yaitu mendapat taufik pertolongan Allah, bisa beramal bagus amalnya, jadilah makbul. Wa hadhil umuri salah satu lati, demikian perkara itu bermuara kepada tiga, yaitu yatadarra'u fihal 'abidun ilallahi ta'ala, pengharapannya orang ahli ibadah kepada Allah, wa yas'aluna fayaqulun, senantiasa minta dan berdoa. Doa ini sangat ajib untuk kebaikan. Bareng-bareng yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa wafiqna Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna Rabbana wa rabb hamba wafiqna tolonglah hamba li ta'atika untuk bisa bertaat kepadamu wa atmim dan sempurnakanlah taksirona kekurangan hamba wa taqabbal minna dan terimalah amal hamba. Yuk langsung. Rabbana wafiqna li ta'atika wa admim taksirana wa taqabbal minna Rabbana wafiqna li ta'atika wa admim taksirana wa taqabbal minna Rabbana wafiqna li ta'atika wa admim taksirana wa taqabbal minna. Ini ajib kalau diamalin, insyaallah mengubah perilaku. Ya, amalin sebanyak mungkin ya. Terutama malam hari sepertiga malam, menangislah kepada Allah SWT. Insyaallah diijabah. Ajarkan kepada anak-anak, kepada cucunya, kepada keluarganya untuk menjadi amalan setiap hari. Karena itu merupakan muaranya takwa, yaitu minta supaya diberi pertolongan di dalam bertaat, minta disempurnakan dari kekurangan, dan minta diterima amal ibadahnya. Waqad wa'adallahu ta'ala dzalika kullahu ala taqwa. Waqad dan telah wa'adallahu ta'ala dijanjikan atas Allah dzalika demikian kullahu semuanya ala taqwa, atas takwa. Makrama bihal muttaqi dan kemuliaan atas orang yang bertakwa. Sa'ala aulam yas'al. Orang yang bertakwa itu minta nggak minta akan diberi kemuliaan. Ma'alika bihadihi taqwa. Itu semuanya karena takwa. Inna aradta ibadallahu subhanahu. Karena tujuan daripada hamba diciptakan untuk bertakwa. Bal in aradta sa'adatad dunya wal iqabi walaqad sadaqa qailu. Makanya kalau kepengin memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya dunia maupun akhirat, maka perhatikan manittaqallahu fadakan ladzi sayaqa ilaihil mutajiru rabi. Kalau orang bertakwa maka dijadikan perniagaannya tidak akan pernah rugi. Maka tababatuhum hadal bait, dan sebagaimana yang tertulis di dalam bait ulama ini, wala yataba'ul mar'a ilal qabrihi. Tidak ada yang mengikuti seseorang ke dalam kuburnya khairu taqwa, kecuali takwa. Wal amalus salih, dan amal salihnya. Kenapa kita ini memperjuangkan yang tidak-tidak? Padahal yang ikuti saya sampai ke dalam kubur itu cuma takwa dan amalnya. Subhanallah. Hati-hati di sini. Ya. Wa qala khairuhu, dan dikatakan oleh ulama yang lainnya, man arafallah, barang siapa paham terhadap Allahnya, ya, falam tukhnihi, ya, falam tukhnihi, ya, kau tidak kecukupan. Perhatikan di sini. Kalau saya sampai makrifat kepada Allah, kau tidak merasa cukup, ketakutan dan sebagainya, kebangetan. Makrifatullahu fadaka syaqqa. Maka makrifat yang kayak gitu menjadikan sengsara hidupnya. Naudzubillah min. Saya sampai sudah tahu jodoh, mati, rizki, nasib semuanya sudah diatur oleh Allah. Tapi banyak yang ketakutan. Alah, belain belangsak. Naudzubillah min. Benar-benar. Nih. Kemudian lebih lanjut, silahkan di situ kalau nggak terima itu yang tulisannya itu ya. Saya bacakan nih. Wala, dikatakan ya. Wala yataba'ul mar'u ila qabrihi khairut taqwa wal amalu salih. Di atasnya manittaqallaha fadakal ladzi ya sabaqa ilaihi mutajjirur rabbih. Jadi tidak ada perniagaan yang akan berhasil dengan hasil yang paling baik. Sabaqa
yang melewati ilaihi mutajiru rabbi, kecuali orang yang bertakwa. Nih. Kemudian yang terakhir di situ, man arafallahu, man barang siapa arafallahu, ngerti Allah. Ya. Tapi falam tuhnihi, tidak merasa cukup, ma'rifatullahu fadaka syaqqa, maka makrifatnya itu celaka. Ma sana'al abdi fi 'izzil ghina. Ya. Ma sana'al abdi, tidaklah letak daripada seorang hamba itu mulianya karena harta, karena kaya. Wal 'izzu kullul 'izzi muttaqi. Yang mulia dari tiap kemuliaan itu adalah takwa. Udah jelek, miskin, gak takwa, rewel lagi. Mau dibilang di situ gimana itu? Masih dipungut ya. Kemudian lebih lanjut, man darra la ta'atu ma nalahu. Man darra la ta'atu ma nalahu. Apa yang menjadi madarat kalau kita ini sudah bertaat? Fi ta'atillahi wa ma dallakiyah. Ya. Maka di dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kembali yang sangat indah. Sampai dikatakan di dalam makal yang lain, wa inda tatuqa, kalau kamu sudah bertakwa, maka summana ma'abadan, silahkan tidur selama-lamanya nggak apa-apa kalau sudah takwa. Paham ini ya? Tapi kalau belum takwa, jangan kebanyakan tidur bablas. Nauzubillah min dzalik. Laisa radda siwa taqwa. Ya, laisa raddu, ya. Maaf, laisa zadun siwa taqwa. Tidak ada bekal yang lebih baik kecuali takwa. Ya, sampean mau rumah tangga, sampean mau menghadapi masa tua, sampean mau ke akhirat, sampean mau masuk kubur, maka laisa zadun siwa taqwa. Tidak ada bekal yang paling indah kecuali takwa. Maka fakhadhi minhu auda, silahkan sampean mau ngambil atau mau mengabaikan. Naudzubillahi min dzalik. Karena waktu ya, insyaallah nanti di kesempatan lain penutupan pada tanggal 12 kita lanjutkan ya. Ya Rabbi.